2025-1133. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur kimia asam asetil salisilat beserta jurnal penelitiannya. Di sini untuk asam asetil salisilat atau asetil salisilat asid atau asetosal mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% asetosal. Dihitung terdapat zat kering. Di sini ada gambar struktur kimianya. Kemudian di sini ada nama UTEC-nya, asam asetil salisilat BM 180,16. Untuk karakteristik fisika itu sendiri ada pertama itu kemerian. Hablur putih umumnya seperti jarum atau lempengan tersusun atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau berbau lemah, stabil di udara, kering di dalam udara lembab secara bertahap. Terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Untuk yang kedua ada kelarutan. Sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform, dan larut dalam ether, agak sukar larut dalam ether mutlak. Yang ketiga ada baku pembanding. Asam asetil salisilat BPFI dilarutkan pengeringan di atas silika gel selama 5 jam. Sebelum digunakan, simpan dalam wadah tertutup rapat. Untuk identifikasi, ini yang pertama ada panaskan larutan zat selama beberapa menit, dinginkan dan tambahkan 1 atau 2 tetes besi klorida, terjadi warna merah ungu. Spektrum sarapan intramerah. Yang kedua ada spektrum sarapan intramerah, zat yang dispersikan dalam kalium bromida menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti asam asetil salisilat BPFI. Kemudian untuk karakteristiknya, yang pertama ada pengeringan tidak lebih dari 0,5%. Lakukan pengeringan di atas silika gel selama 5 jam. Zat mudah terangkan. Larutan 500 mg zat dalam 5 ml asam sulfat. Untuk warna larutan tidak lebih intensif dari larutan padana Q. Sisi pemijaran tidak lebih dari 0,05%. Kemudian ada zat tidak larut dalam natrium karbonat LP. Larutan 500 mg zat dalam 10 ml larutan natrium karbonat LP hangat larut terjenih. Klorida tidak lebih dari 0,014%. Dilakukan penetapan kadar mendidih 1,5 gram zat dalam 75 ml air selama 5 menit. Didinginkan, ditambahkan air secukupnya untuk memperoleh volume semula dan saring sejumlah 25 ml. Filter tidak lebih keruh dari larutan pembanding yang mengandung 0,10 ml asam hidroklorida 0,020 nitrogen. Untuk yang sulfat tidak lebih dari 0,04%. Larutan penetapan dengan melarutkan 6,0 gram zat dalam 37 ml aseton. Untuk karakteristik logam berat tidak lebih dari 10 bpj. Larutan penetapan dengan melarutkan 2 gram zat dalam 25 ml aseton. Tambahkan berturut-turut 1 ml air, 1,25 ml tiacetamid gliserin basah,
2 ml dapar asetat pH 3,5 dan biarkan selama 5 menit. Warna tidak lebih gelap dari warna larutan pembanding yang dibuat dari campuran 25 ml aseton dan 2 ml larutan baku timbal yang diperlakukan sama. Yang kedua ada penetapan kadar. Timbang sesama lebih kurang 1,5 gram zat, masukkan ke dalam labu, tambahkan 50,0 ml natrium hidroksida, 0,5 ml natrium, dan didihkan secara perlahan selama 10 menit. Tambahkan indikator phenolphthalein, filtrasi kelebihan natrium hidroksida dengan asam sulfat 0,5, lakukan penetapan blanko. Tiap mili natrium hidroksida 0,5 setara dengan 4,504 mg asetosal. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Di sini ada contoh jurnal verifikasi metode penentuan asetosal dalam obat sakit kepala dengan metode spektrometri UV. Asetosal merupakan suatu obat yang berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang sering digunakan oleh masyarakat luas. Penggunaan asetosal dalam dosis tinggi dapat menyebabkan indikasi dan efek negatif bagi tubuh, sehingga pengawasan mutu yang menyangkut kandungan asetosal pada produk obat sangat penting. Metode penetapan kadar asetosal yang dikembangkan harus memenuhi parameter validitas suatu metode analisis dan terverifikasi. Metode penetapan kadar asetosal yang digunakan pada penelitian ini adalah metode spektrometri UV. Di sini ada alat dan bahannya. Untuk alatnya ada derajat analitik merek Ohaus, pipet volume 1 dan 10 ml, labu ukur 10, 50, 100, dan 250 ml, gelas arloji, spatula, pipet tetes, gelas beker 100 dan 250 ml, pengaduk gelas, pengaduk magnet, dan spektrometri UV. Untuk bahannya ada aspirin murni 99,91%, HCl pekat, metanol, aquades, kertas Watman, kertas seka, dan tisu. Pembuatan larutan induk asetosal sebanyak 10 mg asetosal ditimbang dengan teliti, kemudian ditambahkan larutan HCl 0,1 normalitas banding metanol 1:1 sebanyak 50 ml dalam gelas beker asetosal dan pelarut, kemudian diaduk dengan pengaduk magnet hingga larut sempurna. Kemudian larutan yang dihasilkan setelah itu dimasukkan dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan HCl 0,1 normometer banding metanol 1:1 sampai tanda batas. Larutan digojok hingga homogen sehingga diperoleh larutan induk asetosal dengan konsentrasi 100 mg per liter. Preparasi sampel. Sejumlah 50 mg sampel obat sakit kepala dimasukkan dalam gelas beker ukuran 100 ml. Selanjutnya ditambahkan pelarut HCl 0,1 normalitas banding metanol 1:1 sebanyak 50 ml dan diaduk menggunakan pengaduk magnet sehingga larut sempurna. Larutan dimasukkan dalam ukuran 50 ml, ditara dengan pelarut HCl 0,1 normometer, metanol 1:1 sampai batas. Bagian atas labu ukur diseka, kemudian dilakukan penggojokan hingga homogen. Tahap selanjutnya adalah penyaringan dengan kertas saring Watman. Filtrasi yang diperoleh diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian ke dalam labu ukur tersebut ditambahkan pelarut HCl 0,1 normalitas banding metanol 1:1 sampai tanda batas. Ujung labu ukur diseka selanjutnya dengan menggojok hingga homogen. Tahap
Verifikasi metode meliputi penentuan banyak gelombang, optimum, linearitas, LOD, LOP, presisi, dan akurasi. Penentuan panjang gelombang optimum dilakukan dengan mengukur absorbasi larutan standar dengan konsentrasi 6 mg per liter pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan interval pengukuran 2 nanometer. Penentuan linearitas dilakukan dengan melakukan pengukuran absorbasi deret kurva standar pada panjang gelombang optimum asetosal yang diperoleh. Di sini ada hasil, di gambar 2 adalah hasil penentuan panjang gelombang optimum asetosal. Puncak optimum untuk asetosal ternyata muncul dari dianion salisil, yaitu pada panjang gelombang 340 nanometer. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa terjadi hidrolisis asetosal menjadi dianion salisilat. Hidrolisis tersebut dapat terjadi karena standar asetosal menggunakan mengalami hidrolisis parsial akibat kelembapan yang berlangsung selama proses penyimpanan. Berdasarkan tabel 1, dibuat kurva kalibrasi yang ditunjukkan pada gambar 2, itu diperoleh tahap ini yang digunakan untuk penentuan kadar asetosal tahap berikutnya. Harga slope yang diperoleh berdasarkan persamaan regresi linier yang diperoleh yaitu sebesar 0,0599 dan interceptnya sebesar 0,0116. Di sini data pengukuran LOD dan LOP dengan penentuan kurva linier. Untuk mendapat LOD itu dinyatakan sebagai konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai Blanco sampel ditambahkan 3 standar deviasi, dan kalau LOP adalah konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai Blanco sampel ditambahkan 10 standar deviasi seperti yang ditunjuk pada persamaan 1 dan 2. LOD sama dengan X tambah 3 SB, LOP sama dengan X tambah 10 SB. Untuk X-nya itu ada konsentrasi rata-rata Blanco dan SB adalah standar deviasi dari Blanco. Untuk penghitungan sensitivitas B dan LOD dan LOP, oleh karena itu LOD dan LOP dapat dinyatakan pada persamaan 3 dan 4. LOD sama dengan SA dibagi B. Kemudian LOP 10 SA dibagi B. Kemudian di sini ada tabel 3, data penentuan presisi penentuan asetosal menggunakan spektrometri UV. Di sini untuk metode uji tersebut memiliki presisi yang tidak baik. Presisi dapat ditentukan berdasarkan CV-Horwitz. Persen CV-Horwitz dapat dihitung dengan persamaan 6, sedangkan CV pengukuran bernilai sama dengan persen RSD atau dapat dituliskan seperti pada persamaan 7. Kemudian untuk data pengukuran akurasi penentuan asetosal dengan metode spektrometri UV itu persen trustness yang diperoleh sebesar 93,88 menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki akurasi yang baik. Hal tersebut berdasarkan nilai akurasi pada rentan kesalahan yang diizinkan pada setiap konsentrasi analit dalam matriks, yaitu sebesar 90-107%. Untuk kesimpulan yang diperoleh oleh penelitian ini adalah nilai parameter uji validasi yang meliputi linearitas, LOD, LOP, presisi, akurasi, dan estimasi ketidakpastian pengukuran termasuk dalam kategori diterima. Dengan nilai secara beruntut adalah 0,9967, 0,0664 mg per liter, 2,2131 mg per liter, 3,7856%, 93,8